Apa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Kisah keadilan Khalifah Umar bin Khattab terhadap Yahudi tua dan miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sirah Islami, ada satu kisah menarik yang akan saya bagikan kali ini. Kisah tentang luar biasanya keadilan seorang Umar bin Khattab terhadap seorang Yahudi miskin di masa kekhalifahannya. Seorang gubernur Mesir bernama Amr bin As, dia berniat membangun sebuah masjid di daerah yang masih dalam kekuasaannya. Namun keinginannya itu terbentur dengan adanya rumah yang harus digusur, dan rumah tersebut milik seorang Yahudi tua. Gubernur Amr bin As lalu memanggil Yahudi tersebut dan meminta agar dia mau menjual tanahnya. Akan tetapi, orang Yahudi itu tidak berniat untuk menjual tanahnya. Kemudian Gubernur Amr bin As memberikan penawaran harga yang cukup tinggi di atas harga pasaran. Akan tetapi, tetap saja orang Yahudi itu menolak untuk menjual tanahnya. Gubernur Amr bin As akhirnya kecewa. Berbagai cara telah dilakukan dan hasilnya buntu. Sang gubernur pun menggunakan kekuasaannya dengan memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan surat pembongkaran dan menggusur paksa. Sementara si Yahudi tua itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis. Orang Yahudi itu berniat mengadukan kesewenang-wenangan gubernur Mesir itu pada Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya orang Yahudi itu pergi ke Madinah untuk mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Begitu tiba di Madinah, orang Yahudi itu merasa takjub karena Khalifah Umar tidak memiliki istana yang megah. Bahkan dia diterima Umar hanya di halaman Masjid Nabawi, di bawah naungan pohon kurma. Selain itu penampilan Khalifah Umar amat sederhana untuk ukuran pemimpin yang memiliki kekuasaan begitu luas. "Ada keperluan apa kakek datang ke sini jauh-jauh dari Mesir?" tanya Umar bin Khattab. Setelah mengatur detak jantungnya, karena berhadapan dengan seorang khalifah yang tinggi besar, ramah dan penuh wibawa, lalu si kakek mengadukan kasusnya. Dia bercerita tentang bagaimana perjuangannya untuk memiliki rumah itu, di mana dia sejak muda bekerja keras, sehingga dapat membeli sebidang tanah dan membuat gubuk di atas tanah tersebut. Akan tetapi, wahai Khalifah Umar, sungguh sangat menyedihkan, harta satu-satunya yang aku miliki sekarang telah sirna, karena telah dirampas oleh Gubernur Amr bin As, kata orang Yahudi itu tanpa rasa takut. Laporan tersebut membuat Khalifah Umar marah, dan wajahnya menjadi merah padam. Yahudi itu diminta untuk mengambil tulang belikat unta dari tempat sampah, lalu diserahkannya tulang itu kepada sang khalifah. Khalifah Umar lalu menggores tulang tersebut dengan bentuk huruf alif yang lurus dari atas ke bawah, dan di tengah goresan tersebut, ada lagi goresan melintang menggunakan ujung pedang. Lalu, tulang itu pun diserahkan kembali kepada orang Yahudi, dan Khalifah Umar berpesan, "Bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir, dan berikanlah kepada Gubernur Amr bin As." Si Yahudi itu kebingungan ketika disuruh membawa tulang yang telah digores, dan memberikannya kepada Gubernur Amr bin As. Setelah tulang itu diberikan kepada sang gubernur, seketika sang gubernur pucat pasi dan menggigil. Saat itu juga sang gubernur mengumpulkan bawahan dan rakyatnya, untuk membangun kembali gubuk yang reot, milik orang Yahudi itu. "Bongkar masjid itu," teriak Gubernur Amr bin As gemetar. Orang Yahudi itu merasa heran dan tidak mengerti tingkah laku gubernur. "Tunggu," teriak orang Yahudi itu. "Maaf Tuan, tolong jelaskan perkara pelik ini. Berasal dari apakah tulang itu? Apa keistimewaan tulang itu, sehingga Tuan berani memutuskan untuk membongkar begitu saja bangunan yang amat mahal ini? Sungguh saya tidak mengerti." Gubernur Amr bin As memegang pundak orang Yahudi sambil berkata, "Wahai kakek, tulang ini hanyalah tulang biasa, dan baunya pun busuk. Akan tetapi, tulang ini merupakan peringatan keras terhadap diriku, dan tulang ini merupakan ancaman Khalifah Umar bin Khattab. Artinya apapun pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat kamu akan bernasib sama seperti tulang ini. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus. Adil di atas, dan adil di bawah. Sebab, kalau kamu tidak bertindak adil, dan lurus seperti goresan tulang ini, maka Khalifah tidak segan-segan untuk memenggal kepala saya." Jelas gubernur tersebut, orang Yahudi itu, tertunduk haru dan terkesan dengan keadilan dalam Islam. "Sungguh agung ajaran agama Tuan. Sungguh aku rela menyerahkan tanah dan gubuk itu. Bimbinglah aku dalam memahami ajaran Islam,
Akhirnya orang Yahudi itu, mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan masjid, dan dia sendiri langsung masuk agama Islam. Allahu Akbar. Masya Allah, sungguh, kami ini sangat merindukan pemimpin yang adil, dan sangat takut pada Allah seperti Umar. Takut akan hari pembalasan, yang semua perbuatan di bumi ini, akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita bersikap adil seadil-adilnya, karena setiap kita adalah pemimpin.